Bingung, abis lulus sekolah ingin kuliah di mana? Bingung, pilih jurusan apa? Di UNAR saja. Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yuk buruan gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, hari ini pembahasan baru lagi, materi baru lagi dengan narasumber yang masih sama, begitu ya. Selamat sore Pak Riza. Sore Bu Ardia. Iya, karena kita syutingnya sore nih Pak, menjelang asar ya Bapak ya. Asar. Pak Riza, selamat sebelumnya Pak Riza, selamat atas dibukanya prodi baru bisnis digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan Pak Riza selamat dan selamat bertugas begitu ya Bapak. Selamat bertugas di menjadi kaprodi baru bisnis digital. Terima kasih Bu Ardia atas ucapannya dan harapannya prodi bisnis digital ini benar-benar bisa mampu untuk lebih lagi mengangkat nama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Amin. Itu adalah tujuan kita bersama ya Bapak ya. Jadi memang luar biasa sekali prodi ini itu sangat tergolong baru juga gitu ya Pak di Indonesia. Betul. Jadi hanya ada beberapa begitu ya Pak ya. Mungkin kalau saya lihat 2021 itu hanya 1 Indonesia itu Pak, 3 universitas artinya yang mendirikan prodi bisnis digital. Sekitar 3 tahun, nggak sampai 5 lah kayaknya Pak ya. Betul. Dan tapi mungkin di tahun 2022 ini yang masih di pertengahan tahun begitu ya Bapak ya. Betul. Di pertengahan tahun itu pun nggak banyak gitu ya Pak. Luar biasa sekali bisnis digital itu menjadi salah satu prodi baru gitu ya Pak. Jadi kalau dulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hanya prodi manajemen saja begitu ya Pak ya. Sekarang sudah bertambah keluarganya. Jadi ada prodi manajemen dan prodi bisnis digital. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit nih, kita akan membuka sedikit nih karena ini masih baru sekali gitu ya. Dan saya juga penasaran gitu ya dan pengen share juga terkait prodi bisnis digital ini. Nah, prodi bisnis digital itu ya Pak ya, nanti harapannya begitu Pak. Harapannya akan seperti apa Bapak untuk prodinya sendiri gitu ya. Oke, Bu Ardia, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ardia betul sekali bahwa prodi bisnis digital ini tidak banyak universitas yang masih buka. Ya, jadi kita cukup bangga ya karena di Situbondo ini khususnya di Tapalkuda, UNAS ini menjadi salah satu pelopor prodi bisnis digital. Ya, kalau yang tempat lain, saya rasa di Tapalkuda ya, di Jember, di Bondowoso, lalu di Situbondo, Banyuwangi, nggak banyak yang punya prodi ini. Mungkin hanya UNAS salah satunya yang memiliki prodi bisnis digital. Jadi ini ucapan rasa syukur ya bahwa UNAS sebagai salah satu pelopor dan mau memulai prodi bisnis digital. Nah ini memang benar-benar sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Terlebih lagi perkembangan teknologi, perkembangan zaman menuntut memang prodi ini harus ada. Nah, menuntut harus ada. Karena di beberapa tahun ke depan, beberapa tahun ke depan digitalisasi ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Apalagi di masa yang akan datang semuanya berbasis digital. Ya, kita sudah ngikutin beberapa tahun ke belakang bahwa bagaimana perkembangan digitalisasi ini sudah cukup berkembang cukup pesat. Ya, sampai ada penelitian di 3 negara ya bahwa nanti di 2030 seperti apa yang sempat disampaikan oleh Menteri BUMN kita Bapak Erick Thohir, di 2030 itu ada 9 pekerjaan yang bersifat konvensional itu akan hilang dan tergantikan oleh 9 bidang pekerjaan baru yang semuanya berbasis digitalisasi. Nah, jadi semua pekerjaannya sudah berbasis digital. Bahkan misalkan kita ngomong masalah pertanian pun nantinya akan juga berbasis digital. Jadi luar biasa nanti kebutuhan akan bisnis digital ini akan sangat dibutuhkan oleh terutama
orang yang akan bekerja di beberapa bidang di masa akan datang, prodi ini sangat dibutuhkan. Ya. Nah, di banyak bidang sih ya Pak ya, di banyak bahkan bidang. hampir semua mungkin Ibu. Hampir semua. Hampir semua. Iya, jadi itu harapannya. Jadi memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mencoba menjawab begitu ya Pak, menjawab tantangan di era Society 5.0 begitu ya Pak ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita tetap stable gitu ya Pak ya, kita tetap stabil dengan kondisi yang digitalisasi ini semakin tinggi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi apapun tadi menurut Pak Riza bidangnya itu pasti butuh digitalisasi begitu ya. Begitu juga dengan bisnis gitu ya Pak. Sekarang bisnis itu sangat mudah sekali diakses begitu ya Pak ya, informasinya, transaksinya begitu ya Pak ya. Jadi bisnis digital salah satunya menjawab tantangan itu begitu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti dalam program bisnis digital ini atau prodi bisnis digital ini lulusannya begitu Bapak, lulusannya nanti kemana tuh Bapak arahnya? Oke. Kalau kita ngomong lulusannya, tadi saya sudah katakan hampir semua bidang di masa yang akan datang pasti akan membutuhkan digitalisasi. Ya, kalau misalkan kita mengurut ke belakang, jangan ngomong hal yang bersifat swastaisasi lah ya. Kita ngomong hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, semua sekarang sudah sistemnya pakai digital, KTP elektronik. Ya, bayar pajak juga nantinya pakai digitalisasi. Perbankan transaksi sudah digitalisasi. Jadi kalau kita ngomong bidang, pasti semua akan membutuhkan digital, hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi. Nah, pekerjaan atau lulusan yang nantinya setelah belajar dari program bisnis digital ini mau kemana? Ya banyak tempat yang bisa dituju, mungkin hampir semua. Tapi kalau misalnya kita mau kasih contoh, misalkan di industri keuangan atau perbankan, lalu industri startup, terus wirausaha di bidang teknologi, dan tentunya yang berhubungan dengan toko online atau bisnis online. Jadi cukup sekali banyak bidang yang bisa masuk bisa kita yang bisa masuk dengan basic dasar pendidikan dari prodi bisnis digital. Begitu. Jadi memang sangat luas sekali begitu ya Pak. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau manajemen dulu di kita prodi manajemen itu juga bisa diaplikasikan begitu ya Pak di semua bidang juga. Nah, bisnis digital ini sebenarnya juga sama ya Bapak. Jadi bidangnya memang luas sekali gitu ya. Bersama luas sekali. Dan kekinian begitu ya Pak ya. Nah, dan kekinian. Nah, yang suka bikin konten, nah belajarnya kuliahnya di sini di bisnis digital. Iya. Yang suka bikin konten. Konten YouTube, Instagram. Nah, betul ya Pak ya. Bisa menjadi bidang yang memang digemari gitu ya Pak, digemari generasi X dan Y begitu ya Pak. Kalau sekarang tuh generasinya apa ya Pak ya? Karena kalau generasi Z, sorry. Kalau milenial tuh saya ya, generasi Z. Gen Z. Gen Z. Ya. Jadi itu ya Bapak. Jadi harapannya nanti Gen Z itu tadi ya Pak bisa melihat peluang itu gitu ya Pak. Betul. Ya. Bisa melihat peluang itu. Kalau kita melihat usia angkatan sekarang yang mau mendaftar kuliah, kan paling tidak di usia 19 tahun gitu ya, 19 tahun. Artinya mereka apabila berkuliah sekarang di program studi bisnis digital, maka lulusannya nanti akan ada di usia kurang lebih antara 23 dan 24. Artinya sudah masuk ke usia angkatan kerja, di mana 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan era digitalisasi sudah semakin pesat. Dan orang-orang yang berkuliah di prodi digital yang sekarang itu akan nanti siap untuk diabsorb di dunia kerja di tahun mereka lulus. Kalau misalkan mereka tidak mempersiapkan diri dengan program bisnis digital, maka bisa jadi absorbnya tidak akan maksimal gitu. Betul. Jadi memang saat ini saja dampak dari digitalisasi itu bisa di berbagai bidang, apalagi nanti begitu ya Bapak. Ketika misalnya lulusan 4 tahun lagi menurut Pak Riza tadi, pasti penyerapannya itu juga semakin akan tinggi gitu ya Pak ya.
Jadi kalau sekarang masih baru kan begitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya di universitas kita, mungkin ada di beberapa universitas lain juga memang masih baru begitu Pak. Tapi memang itu yang akan dibutuhkan nanti begitu ya Pak ya. Bahkan saat ini pun gitu ya, saat ini pun dibutuhkan gitu, apalagi nanti 4 tahun lagi begitu ya Pak ya. Jadi memang harapannya Gen Z bisa melihat peluang itu gitu ya Pak ya. Jadi karena ini masih baru begitu Bapak, mungkin apa yang bisa disampaikan gitu ya Bapak, apa yang bisa disampaikan ke calon mahasiswa baru di Prodi Bisnis Digital itu agar mereka semua bisa langsung applied gitu Bapak, applied di Prodi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS. Apa yang harus dilakukan sama calon mahasiswa baru? Ingat bahwa kita dalam menentukan sesuatu harus berpikir nanti pada saat kita sudah selesai melakukan perkuliahan atau lulus kuliah, maunya kemana? Lalu kira-kira saya ini nanti diterima di tempat kerja seperti apa? Nah, maka pada saat Anda berpikir seperti itu, pastikan bahwa studi yang nanti akan Anda pilih sebagai pilihan masa depan Anda benar-benar bisa mengakomodir nanti lapangan pekerjaan yang ada di zaman Anda setelah lulus kuliah. Jadi kalau nantinya misalkan Anda di kondisinya adalah absorbnya banyak orang yang membutuhkan digitalisasi, maka jangan salah pilih. Pilih saja Prodi Bisnis Digital sebagai bekal Anda untuk mengarungi masa depan Anda. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan buat luar biasa sekali Bapak. Saya setuju sekali sih Bapak, saya setuju sekali. Karena memang Prodi Bisnis Digital itu prodi yang kekinian gitu ya, kekinian, dan memang kenapa dia kini ya, kenapa dia kekinian, kenapa dia update begitu ya, karena memang tantangan digitalisasi itu sudah terjawab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan membuka Prodi Bisnis Digital. Jadi bagi adik-adik ya lulusan SMA, SMK yang masih bingung mencari kemana tujuan saya selanjutnya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Prodi Bisnis Digital membuka pintu lebar-lebar gitu ya Pak, membuka pintu lebar-lebar. Jangan khawatir soal akreditasi, karena akreditasi itu bisa reakreditasi ketika 2 tahun gitu ya Bapak ya. Betul ya Bapak ya, ketika 2 tahun. Jadi jangan khawatir ketika lulus nanti ya di 3-4 tahun pasti akreditasinya sudah lebih baik dari sekarang, dari saat ini begitu ya Bapak ya. Betul Ibu. Mungkin ada closing statement Bapak? Closing statement, oke. Sama closing statement saya seperti podcast saya di waktu yang lalu. Betul. Prodi Bisnis Digital, yang pertama UNAS punya kualitas, UNAS punya fasilitas, dan yang pasti harganya terjangkau. Jadi kalau misalkan Anda ingin berkuliah dan melanjutkan studi Anda, pastikan UNAS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital menjadi pilihan Anda untuk berkuliah. Nah, itu saja statement saya buat dia. Jadi kualitas, fasilitas, dan harganya terjangkau. Harga yang terjangkau. Iya. Update ya, terkini kekinian Prodi Bisnis Digital, begitu ya Pak ya. Betul. Siap, terima kasih Pak Riza hari ini atas Sama-sama, kesempatannya, Mbak Dia. atas waktunya. Sama-sama, Mbak Dia. Iya, kita sudah sharing berkaitan dengan kenapa sih harus kuliah di Prodi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Semoga sudah menjawab rasa penasaran teman-teman sekalian. Jadi langsung saja apply di kami di Prodi Bisnis Digital FEB UNARS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung, abis lulus sekolah ingin kuliah di mana? Bingung, pilih jurusan apa? Di UNARS aja. Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yuk buruan gabung.